Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Desa Karangsari adalah desa kecil yang tenang, terletak di kaki gunung, jauh dari keramaian kota. Penduduknya hidup sederhana, bertani, beternak, dan berdagang kecil-kecilan. Namun sejak awal tahun ini, suasana desa berubah setelah munculnya sebuah warung makan baru milik seorang wanita misterius bernama Bu Sari. Warung itu terletak di ujung jalan tanah, berdiri di atas lahan kosong yang dulu dikenal angker karena pernah terjadi kasus gantung diri bertahun-tahun silam. Meski lokasinya terpencil dan tidak mencolok, warung Bu Sari justru menjadi buah bibir. Warungnya selalu penuh setiap hari, bahkan sejak hari pertama dibuka. Menu yang disajikan sebenarnya biasa saja. Pecel lele, sayur asem, tempe mendoan, dan sambal terasi. Tapi entah kenapa, banyak orang merasa masakan Bu Sari berbeda. Enak banget. Kayak dimasakin almarhum ibu, kata salah satu pelanggan. Ada rasa dalam masakannya yang menghangatkan sekaligus membuat nagih. Keanehan mulai terasa ketika warung-warung makan lain di Karangsari mulai sepi. Warung Buminah yang biasanya ramai, kini nyaris tak berpengunjung. Begitu juga dengan Pak Dirman, penjual bakso keliling yang akhirnya berhenti jualan karena rugi. Beberapa warga mulai curiga. Darto, pemuda desa yang sering membantu di balai desa, berkata bahwa saat ia makan di sana, ia merasakan sensasi aneh, seperti tubuh ringan dan pikiran melayang. Kayak habis mimpi, tapi kenyang. Bu Sari sendiri nyaris tak pernah terlihat keluar rumah. Ia jarang belanja di pasar. Bahkan tetangga terdekatnya, Mak Sumi, tak pernah tahu dari mana Bu Sari mendapat bahan-bahan makanannya. Anehnya, stoknya tak pernah habis. Sayuran segar, daging empuk, sambal selalu baru dan harum. Pada malam hari, meski sudah tutup, lampu warung tetap menyala. Beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara bisikan, seperti orang berbicara dalam bahasa asing, dari arah belakang warung. Kucing-kucing pembohong sering berkumpul di sekitar warung, lalu mati keesokan harinya dengan tubuh menghitam dan bau anyir menyengat. Meski banyak tanda-tanda aneh, pelanggan tetap datangan. Bahkan mulai muncul orang asing yang bukan warga desa. Mereka datang, makan, dan sebagian dari mereka tidak pernah terlihat lagi. Yang tak diketahui, warga Karangsari adalah kesuksesan warung Bu Sari bukan hasil kerja keras, tapi perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Dan semua ini permulaan baru dari petaka besar yang akan menimpa desa. Semakin hari, warung Bu Sari kian ramai. Bahkan kini pembeli harus antre. Beberapa warga mulai merasa tak nyaman bukan karena iri, tapi karena kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di sekitar warung. Rina, siswi SMA yang tinggal tak jauh dari warung, suatu malam melintas pulang dari les. Ketika lewat di depan warung Bu Sari yang sudah tutup, ia mencium bau amis yang menyengat, seperti darah yang lama mengering. Lampu warung memang sudah padam, tapi ia melihat siluet bayangan hitam tinggi berdiri diam di dalam warung, tak bergerak. Saat Rina menoleh sekali lagi, bayangan itu sudah hilang. Keesokan harinya, seekor kambing milik Pak Arwan, peternak desa, ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Perutnya robek, organ dalamnya hilang, dan darahnya kering total. Anehnya, tidak ada jejak binatang buas. Yang lebih mengherankan, jejak kaki manusia mengarah dari kandang menuju belakang warung Bu Sari. Warga mulai berbisik-bisik, apalagi setelah Pak Karta, pedagang sayur keliling dari luar desa, tidak pernah kembali setelah terakhir kali terlihat makan di warung itu. Sepedanya ditemukan di semak-semak dekat kebun, tapi tak ada jejak dirinya. Istrinya yang datang mencarinya hanya bisa menangis, dan pihak desa tak bisa memberi jawaban pasti. Andi, pemuda yang dikenal suka menyelidik, mulai merasa curiga. Ia mulai mengamati kebiasaan Bu Sari.
Setiap malam Jumat Kliwon, warung selalu tutup lebih awal. Tak ada aktivitas di depan, tapi dari jarak jauh terlihat asap dan cahaya redup dari belakang dapur. Suatu malam Andi nekat mengumpulkan pohon di seberang warung. Dari atas pohon ia melihat Bu Sari mengenakan pakaian serba merah. Di hadapannya terdapat sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi cairan hitam. Bu Sari berbicara, sendiri dengan bahasa yang tak dikenal. Tiba-tiba api sesajen menyala sendiri dan terdengar suara seperti erangan manusia. Andi menahan napas, gemetar, sebelum buru-buru turun dan lari pulang. Sejak malam itu, mimpi-mimpi buruk menghantuinya. Dalam tidurnya ia melihat wajah-wajah orang yang menghilang, memandang kosong. Mulut mereka terbuka lebar seolah ingin berteriak, tapi tak bersuara. Di belakang mereka berdiri sesosok tinggi besar bermata merah menyala. Dan suara Bu Sari terdengar berbisik, yang lapar harus diberi makan. Andi sadar ini bukan warung biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang tumbuh di tengah desa Karangsari. Setelah kejadian malam itu, Andi tak bisa tenang. Ritual bayangan Bu Sari, suara-suara gaib, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya membuat ia yakin bahwa warung itu menyimpan sesuatu yang sangat jahat. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tak ingin sendiri, jadi ia mengajak sahabat masa kecilnya, Rina, yang juga pernah melihat kejanggalan di warung itu. Kalau memang warung itu pakai pesugihan, bisa-bisa bikin banyak orang hilang, ujar Andi serius saat mereka duduk di teras rumah Rina malam hari. Rina meskipun takut setuju, ia pun merasa ada sesuatu yang salah dengan keberadaan Bu Sari di Karangsari. Mereka memulai penyelidikan dari Mak Sumi, tetangga paling dekat dengan warung. Perempuan tua itu awalnya enggan bicara, tapi setelah didesak, dia akhirnya mengaku. Aku pernah lihat Bu Sari keluar rumah jam 3 pagi, bawa kantong hitam besar ke arah kebun belakang. Keesokan harinya, tanah di belakang warung seperti baru digali. Tapi aku diam saja, aku tak mau ikut campur. Banyak yang aneh sejak warung itu. Buka, kata Mak Sumi, matanya gelisah. Andi dan Rina lalu mengunjungi Pak Slamet, salah satu tetua desa yang menyimpan banyak cerita lama. Mereka berpura-pura menanyakan sejarah tanah di sekitar warung. Pak Slamet mengerutkan kening saat mendengar lokasi yang dimaksud. Dulu, sebelum jadi warung, tanah itu kosong puluhan tahun. Dulunya tempat tinggal keluarga Kiai Maladi, tokoh agama yang istrinya meninggal bunuh diri setelah anaknya mati mendadak. Setelah itu, sering ada kejadian aneh. Beberapa orang bilang tanah itu ditandai. Ada sesuatu yang tinggal di situ, kata Pak Slamet lirih. Cerita semakin jelas saat mereka menemukan bekas artikel koran tua di rumah kepala dusun, berisi berita tentang seorang wanita bernama Sartinah yang ditangkap karena praktik pesugihan di wilayah timur pulau. Foto hitam putih menunjukkan wajah wanita itu, dan wajah itu mirip sekali dengan Bu Sari. Namanya berbeda, tapi sorot matanya sama. Kau pikir Bu Sari itu pendatang biasa? Bisa jadi dia itu orang yang sama. Ganti nama, pindah tempat, ulangi semuanya dari awal. Gumam Rina, pucat Andi dan Rina, memutuskan untuk melakukan penyelidikan terakhir. Masuk ke area belakang warung, tempat suara aneh dan ritual sering terdengar. Mereka menunggu hingga malam Jumat Kliwon berikutnya, saat warung selalu tutup lebih awal. Dengan senter dan keberanian seadanya, mereka mengklaim lewat jalan belakang. Mereka menemukan pintu kecil tersembunyi di balik semak-semak menuju ruang bawah tanah. Bau amis dan busuk menyambut mereka saat pintu itu dibuka. Di dalamnya, lorong panjang mengarah ke sebuah ruangan batu yang dipenuhi simbol-simbol aneh di dinding. Di tengah ruangan berdiri patung setengah manusia, setengah kambing, dengan mata kosong dan mulut menganga. Di lantai tanah mereka melihat tulang-tulang kecil, beberapa di antaranya masih berlumuran darah segar. Sebelum sempat melangkah lebih jauh, mereka mendengar suara langkah kaki dan napas berat dari arah pintu. Seseorang atau sesuatu tahu mereka ada di sana, dan perangkap kegelapan mulai menutup. Andi dan Rina membeku di tempat. Nafas mereka tercekat saat mendengar suara langkah mendekat. Berat, pelan, seperti sesuatu yang diseret. Suara itu semakin dekat dari arah lorong belakang, lalu berhenti di ambang pintu batu. Tiba-tiba, ceriki,
Pintu kayu sendiri yang mereka buka tadi perlahan tertutup. Gelap, hening. Hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Dalam ketegangan itu, Rina memegang tangan Andi dan berbisik, "Kita harus keluar sekarang." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, cahaya merah menyala dari bawah setengah patung manusia itu. Tanah bergetar, udara menjadi panas, dan terdengar suara gumaman yang tak berasal dari manusia. Bahasa kuno yang terasa seperti ditusukkan ke dalam kepala mereka. Tiba-tiba, sosok Busari muncul dari balik bayangan, mengenakan jubah hitam dan mata yang tak lagi seperti manusia. Matanya kini merah terang, kulitnya tampak lebih tua dan mengelupas seperti kertas terbakar. Ia sini tersenyum melihat keduanya. "Kalian seharusnya tidak masuk ke sini," katanya dengan suara menggema. Rina menjerit, sementara Andi mencoba menghalangi Busari. Namun Busari hanya mengangkat tangan dan tubuh Andi terpental ke dinding seolah ditarik kekuatan tak terlihat. "Aku hanya memberi makan," ucap Busari sambil menatap patung besar di ruangan itu. "Ayah memberiku kekayaan, makanan yang tak pernah habis, pembeli yang datang dari mana-mana. Tapi semua itu butuh ketidakseimbangan. Nyawa, daging segar, jiwa yang tersesat." Dari lantai perlahan muncul bayangan hitam, bentuknya seperti manusia yang berjalan tapi tidak punya wajah. Sosok itu mengerang pelan dan mengendus tubuh Rina seperti hewan lapar. Busari mendekat lalu menyentuh kepala Rina dengan jari panjangnya yang tajam seperti kuku setan. Rina menjerit keras, tapi tiba-tiba dari kantong jaketnya jatuh liontin pemberian ibu yang berisi potongan ayat suci. Saat liontin itu menyentuh lantai, cahayanya muncul dan sosok bayangan hitam mengaung keras lalu mundur. "Berani kau bawa itu ke sini?" Busari meraung marah, tapi tubuhnya goyah. Aura kegelapan yang meliputi ruang itu mulai retak. Andi, meski terluka, mengambil kesempatan. Ia menarik Rina, dan bersama-sama mereka lari dari ruangan sesat itu. Mereka berhasil keluar dan segera menutup pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Begitu pintu tertutup, suara berkata panjang menggema dari dalam, berkata Busari, tapi lebih menyerupai makhluk, bukan manusia. Malam itu, api misterius tiba-tiba membakar warung Busari. Warga berlarian, tapi api terlalu panas, tak bisa dipadamkan. Yang aneh, tak ada udara yang bisa menyentuh apinya, seperti dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Saat api padam keesokan harinya, warung itu rata dengan tanah. Tidak ada jasad, tak ada jejak Busari, hanya tanah hangus dan bau gosong yang tidak hilang berhari-hari. Tapi Andi dan Rina tahu, ini belum benar-benar selesai. 3 hari setelah kebakaran, warga desa Karangsari mulai mengalami gangguan. Pak Darto, yang ikut menyaksikan warung terbakar, ditemukan pagi-pagi di sawah dengan kondisi linglung. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ia hanya mengulang satu kalimat. "Dia belum pergi, dia belum pergi." Anak-anak kecil mulai mengigau saat tidur. Mereka menyebut-nyebut nama ibu hitam yang datang ke kamar mereka dan berbisik dari balik jendela. Ayam, kambing, dan bahkan seekor sapi milik warga ditemukan mati dengan cara yang sama. Tubuh mengering seperti dihisap isinya. Andi dan Rina tak luput dari gangguan itu. Rina sering mendengar ketukan di jendela setiap malam. Saat ia memberanikan diri mengintip, tak ada siapa-siapa, hanya bekas cap tangan hitam yang tertinggal di kaca. Andi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia berjalan di hutan gelap, dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah. Di tengah hutan itu ada Busari, duduk bersila, tubuhnya terbakar tapi tak hancur. Ia menatap Andi dan berkata, "Kau ganggu jalanku, maka kau harus bayar." Setelah mimpi itu, Andi sering mimisan, tubuhnya lemas, dan setiap pagi menemukan tanah merah lengket di bawah tempat tidurnya. Rina yang semakin takut, akhirnya mengajak Andi mengunjungi seorang dukun sepuh di desa seberang bernama Mbah Raji. Orang yang dikenal bisa menangani gangguan gaib Mbah Raji setelah melakukan tirakat dan pembacaan batin, menggeleng berat. "Kalian telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Busari bukan hanya manusia, dia perantara. Yang kalian hadapi bukan pesugihan biasa, itu pesugihan darah, tumbal nyawa. Ikatannya tak bisa diputus begitu saja.
Kalian telah mencederai perjanjiannya, maka kalian jadi gantinya. Mbah Raji memberi mereka segenggam garam hitam, rajah kuno dan kendi berisi air doa. Tapi ia juga memperingatkan, semua itu hanya bisa menunda bukan menghentikan. Jika mereka tak memutus ikatan yang ditinggalkan Busari, roh-roh yang terikat padanya akan terus mengejar mereka atau mencari tumbal baru. Sementara itu, di lokasi bekas warung, warga mulai melihat rumput tidak tumbuh dan tanah menjadi panas meski malam hari. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan perempuan berdiri di sana. Rambut panjang, wajah terbakar, dan senyum miring yang mengerikan. Bahkan ada pendatang baru, seorang pria muda dari luar kota yang mulai membangun lapak kecil di bekas lokasi warung. Ia mengaku ingin buka usaha kopi. Warga memperingatkan tapi ia tak peduli. Dan suatu malam, lampu-lampu desa padam, anjing-anjing melolong, dan dari kejauhan terdengar suara tawa Busari. Malam saat listrik padam itu menjadi titik balik bagi desa Karangsari. Warga berbondong-bondong keluar rumah gelisah. Langit terlihat gelap pekat meski tak berawan. Suara tawa Busari terdengar jelas dari arah bekas warung, bersaut-sautan dengan jeritan yang tak manusiawi. Di sana berdiri pria muda pendatang yang sebelumnya ingin membuka lapak kopi. Tubuhnya kaku seperti patung, matanya melotot, mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Seolah seluruh jiwanya telah ditarik keluar. Tanah di bawah kakinya retak dan membentuk simbol aneh, mirip dengan yang dulu dilihat Andi dan Rina di ruang bawah tanah. Bau amis dan darah begitu kuat. Tiba-tiba asap hitam menyeruak dari dalam retakan tanah, membentuk sosok tinggi, kurus, bermata merah menyala. Bukan Busari, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan mengerikan. Waktunya belum selesai. Suara itu terdengar menggema di kepala semua warga yang menyaksikan. Melihat itu, Andi dan Rina yang telah bersiap dengan rajah dan kendi air doa dari Mbah Raji segera menuju lokasi. Dengan keberanian terakhir, mereka berdua mendekat ke pusat retakan tanah. Andi menggenggam kendi dan mulai membaca mantra yang diajarkan Mbah Raji, sementara Rina menaburkan garam hitam membentuk lingkaran perlindungan. Makhluk itu mengaum, marah. Bayangan-bayangan hitam melompat dari tanah, berusaha masuk ke tubuh warga di sekelilingnya. Beberapa warga mulai muntah darah, pingsan, bahkan histeris. Ketika kendi itu dipecahkan ke tanah, ledakan cahaya putih memancar. Suara jeritan menggema seperti ratusan mulut, menjerit bersamaan. Makhluk bermata merah terbakar dalam cahaya itu, berontak mencakar udara, sebelum akhirnya menghilang seperti debu diterpa angin. Tubuh pria pendatang itu jatuh ke tanah. Ia masih hidup tapi tak sadarkan diri. Dan simbol-simbol di tanah lenyap. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, udara di Karangsari terasa ringan. Warga menyadari ikatan pesugihan itu telah diputus. Beberapa hari kemudian, Andi dan Rina pergi ke rumah Mbah Raji untuk mengucapkan terima kasih. Tapi rumah itu kosong. Tetangga sekitar bilang Mbah Raji meninggal tepat malam setelah kejadian itu. Tapi anehnya, tubuhnya tidak membusuk, malah mengering seperti daun tua. Di samping jasadnya, ada tulisan di kertas lontar. Teror tak selalu mati. Ia hanya tidur menunggu tuan baru. Sebagai bentuk waspada, warga menutup seluruh area bekas warung dengan pagar kayu dan menancapkan papan bertuliskan dilarang masuk, tanah terkutuk. Namun beberapa bulan kemudian, seorang wanita asing datang ke desa. Wajahnya belum dikenal, tapi bagi Rina, ada sesuatu dalam tatapan mata perempuan itu yang terasa familiar, terlalu familiar. Dan malam itu, angin membawa bau amis kembali ke Karangsari. Apakah teror telah benar-benar berakhir? Atau ini adalah awal dari putaran baru, pesugihan? Dan begitulah akhir dari kisah Petaka Warung Pesugihan. Sebuah kisah tentang kerakusan manusia, tentang warung yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga memperdagangkan nyawa. Apakah Busari benar-benar lenyap? Ataukah, seperti yang dikatakan Mbah Raji, teror hanya tidur, menunggu tuan baru? Jadi kalau kamu suatu hari mampir ke sebuah warung kecil di desa sepi, dan makanan di sana terlalu enak, terlalu murah, dan terlalu ramai, meski jauh dari jalan,
ingatlah cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita. Ini hanya di Radio Horor Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata, legenda mistis, dan teror tak terjelaskan lainnya. Sampai jumpa di malam berikutnya. Dan ingat, tidurmu tidak akan pernah benar-benar tenang setelah ini.